Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Semua sehat? Sehat. Semua semangat? Semangat. Ya, semua kita datang sekolah harus semangat. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, kita terlebih dahulu berdoa. Coba tadi siapa yang cepat datang? Salman ya? Salman yang lebih cepat datang. Pimpin doa Salman. Berdoa dimulai. Ke depan Salman. Ayo ke depan dulu. Depan aja. Yuk. Dah, doa ya. Yuk. Lanjut, doa dimulai. Berdoa dimulai. Semua anak-anak. Allahul Azim. Ya, baiklah Salman, makasih. Yuk. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, ada 3 orang ya. Kenapa kira-kira nggak hadir? Oh, sakit ya. Oh, ya. Baiklah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan satu lagu nasional ya. Ya, coba semua berdiri. Nah, ibu semua berdiri. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Coba 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan. Ya, silakan kembali. Baik, terima kasih pada Ibu yang telah memimpin untuk kegiatan awal. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang atau sedih? Senang. Nah, ada yang marah nggak hari ini? Nggak ada. Oh, tapi senang semua hari ini ya? Oke, alhamdulillah. Baik, hari ini Bapak akan memimpin untuk dalam pembelajaran kita hari ini mengenai ada itu nggak belajar apa ini? Perasaan. Oke, perasaan itu masuk dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Nah, kita hari ini mengenal perasaan. Seperti tadi kita udah nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Ada yang sedih nggak dalam menyanyikan lagu Indonesia bahasa Indonesia? Nggak ada. Nggak ada yang sedih. Nggak ada yang marah. Enggak ya, bagus lah. Berarti kita itu sudah termasuk dalam jenis mengenal perasaan. Itu senang. Baik. Selanjutnya, nah tujuan Bapak akan mengajarkan kalian tentang mengenal perasaan. Yang pertama, peserta didik mampu mempraktekkan ekspresi manusia pada kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan udah lihat tuh bagaimana wajah senang. Nah, jadi kita akan mempraktekkan nanti setelah dalam pembelajaran kita akan mempraktekkan bagaimana itu wajah senang, bagaimana tuh wajahnya kalau dia marah, bagaimana itu wajah sedih. Ya. Nah, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi untuk di kelas ini kita akan coba bagaimana apakah anak Bapak ini di sini bisa dalam mengetahui ekspresi dalam teman-teman kalian sendiri. Oke, mengerti ya? Oke. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis ekspresi pada manusia. Setelah dilakukan praktek, nanti kalian akan menentukan, oh, Pak, dia sedang senang misalnya. Nah, berarti kalian betul jawabannya karena dia melakukan hal yang sedang senang seperti itu. Paham? Paham. Yang terakhir, peserta didik dapat merangkum hasil dari pembelajaran dari ekspresi manusia. Jadi siapkan bukunya semua, buku tulis, buku paketnya boleh disimpan dulu semuanya. Buku tulisnya saja yang dibuka. Nanti akan ada beberapa materi yang kalian harus kata. Ya. Nanti kalian tulis saja, misalnya tata materi kalian tulis sedikit-sedikit. Jadi sebagai simpanan bacaan kalian di rumah. Oke, keluarkan dulu semua tulisnya. Ada bawa, Salman buku tulis. Hah? Mana bukunya? Di situ? Ada di sini. Ada. Oh, baru satu ya? Bapak. Ambil balik. Nah, ini ambil kita. Apa sapunya dari buka kita? Ya, ada semua. Baik, kita akan masuk ke materinya. Ya, ini ada pengertian. Siapa yang mau baca? Ayo, siapa mau baca? Siapa mau baca? Yang ini Bapak tulis. Ayo, silakan baca. Bisa kelihatan?
Kelihatan nggak? Dari bangku, dari bangku. Yang besar suaranya. Perasaan adalah sesuatu yang kita rasakan di dalam hati dan pikiran kita. Perasaan bisa berbeda-beda setiap hari dan setiap waktu. Kadang-kadang kita merasa sangat senang, tetapi di lain waktu kita bisa merasa sedih atau marah. Mengenal perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain sangat penting agar kita bisa bergaul dengan baik dan memiliki hubungan yang harmonis dengan teman-teman dan keluarga. Ya, tepuk Ya, tangan dulu. terima Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan dari pengertian ini yaitu mengenal perasaan itu penting. Nah, di antara kalian ini kan semua teman nih, misalnya Salman sama Gilang. Gilang melihat Salman hari ini gimana? Marah, senang atau sedih? Apa? Coba Gilang gimana menurut Gilang? Gimana sama hari ini? Ya, coba. Coba. Senang. Nah, Oh iya, ini senang. Coba Salman menurut Salman Gilang hari ini senang atau sedih? Senang juga. Nah, itu dia dalam bertemanan. Bergaul itu dalam definisinya bahasanya itu berteman. Jadi bergaul itu cuma bahasa istilahnya bahasa tingginya, tetapi kalau untuk anak SD namanya pertemanan. Oke. Selanjutnya. Nah, ini kita akan membahas ada 5 jenis ekspresi. Baru tahu nggak ada 5? Atau udah ada yang tahu? Ada yang belum tahu? Nah, ada yang udah, ada yang belum. Nah, yang pertama ada yang tadi kita udah singgung tuh ada perasaan senang, perasaan sedih, kaget, takut. Takut juga perasaan juga. Nah, ya, perasaan dan terakhir marah. Ada 5 kita akan bahas pada hari ini. Oke? Siap-siap dicatat, ada materinya kalau kalian mencatat untuk baca di rumah. Oke? Oke, siapa yang membaca rasa yang pertama? Salman, silakan. Rasa bahagia adalah perasaan senang dan gembira. Kita bisa merasa bahagia saat bermain dengan teman-teman, mendapatkan hadiah atau saat menyelesaikan tugas terbaik. dengan baik. Jadi sedih suaranya sama. Ketika kita merasa bahagia, biasanya kita tersenyum dan tertawa. Perasaan bahagia membuat hati kita terasa ringan dan nyaman. Nah, tepuk tangan dulu Pak Salman. Nah, udah tahu nggak perasaan senang apa? Udah tahu ya? Jadi perasaan senang itu merupakan hati kita itu masa bahagia dalam kita melakukan sesuatu. Misalnya Tiara udah siap PR dapat nilai 1. Senang nggak? Senang. Bisa yang lain, bisa juga dapat main sepak bola. Senang nggak? Senang. Lalu juga kalian ketika dapat hadiah, bisa dapat ulang tahun misalnya dapat hadiah. Senang nggak? Senang. Nah, itulah dari ekspresi kita tuh akan merasa bahagia ketika kita mendapatkan sesuatu yang bikin kita senang. Oke? Paham sampai sini? Ada yang mau tanya? Senang? Apa bertanya apa kita? Tanya? Enggak? Ya. Bapak lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan tanya aja langsung, oke? Nah, perasaan sedih. Ayo, siapa baca? Coba, oke, Amira. Amira. Rasa sedih adalah perasaan Terus bisa, Pak. Rasa sedih adalah perasaan tidak senang atau kecewa. Kita bisa merasa sedih saat kehilangan mainan kesayangan, saat dimarahi, atau saat teman kita tidak mau bermain dengan kita. Ketika kita merasa sedih, mungkin kita ingin menangis atau memiliki perasaan sedih adalah hal yang normal dan penting untuk mengetahui cara mengatasinya, seperti berbicara dengan orang yang kita percaya. Nah, tepuk tangan dulu Pak Amira. Nah, perasaan sedih itu seperti ini coba lihat. Siapa nih namanya? Nangis. Siapa Pak ya? Nangis. Nah, biasanya kalau kalian menangis karena apa? Dimarahin itu. Jatuh. Bisa apa lagi? Dibukul? Sama adik. Bisa apa? Dijambak. Oke. Itu ada lagi? Apa? Oh, kenapa Pak? Ya, kalau ngejek juga. Nah, banyak yang membuat kita perasaan kita jadi sedih. Sedih itu bukan hanya menangis, tetapi karena kita bisa dijauhi oleh teman kita. Kita kan cuma bisa sedih gitu, kenapa nggak ada yang menemani. Nah, oleh sebab itu, jangan ada yang di kelas Bapak ini yang ada yang saya nggak mau kawan lah, ini nggak mau kawan itu. Jangan ya. Apalagi mengejek. Nah, mengejek itu termasuk dalam pembuli. Ya, nggak boleh yang namanya mengejek. Kasihan kawan kalian, ya kan? Nah, nggak boleh ada yang ngejek, nggak boleh ada pukul-pukul, nggak boleh ada yang namanya ganggu-ganggu lah, karena itu kan dapat menyebabkan sedih. Kasihan kan kalau kalian kalau sedih? Kasihan nggak? Kasihan ya. Oke, ada yang mau tanya rasa sedih? Ya. Oke, coba tonton tanya. Tanya aja nggak apa-apa. Nggak tahu. Ya udah nanti ada pertanyaan lagi ya. Simpan dulu pertanyaan nanti baru tanya. Oke? Oke, selanjutnya ada rasa kaget. Siapa mau baca ayo? Tadi udah ganti ya. Oh, si apa? Siapa? Nadia. Yang besar mana? Rasa kaget adalah perasaan Besar sedikit. karena sesuatu yang tidak kita duga, misalnya saat ada yang tiba-tiba bukan kita atau saat kita mendapatkan kejutan ulang tahun. Ketika kita merasa kaget dan kita bisa Bergetar. lebih cepat dan kita bisa melompat atau berlari. Setelah rasa kaget hilang, biasanya
Iya, itu ada kejutin Tiara. Itu apa lagi yang bikin kaget lagi? Waktu kita meninggal dia memang tidak kesini. Oh, lompat batus teh. Jadi kedengar boom gitu ya. Itu kalau atau pernah nggak dengar letusan balon? Kaget nggak? Itu kan kaget kan, dia pasti dulu boom gitu kan, batu. Kaget gitu kan. Tapi itu saat itu tertawa kan karena lucu kan itu meletup ya kan. Nah, itulah menyebabkan rasa kaget. Nah, itu siapa namanya? Itu visi kira-kira apa ya? Apa yang kaget kaget itu? Nah, kagetnya seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Rasa kaku. Ayo, siapa yang cowok sekarang? Cepat. Jangan sama udah, gantian. Ayo, baca. Kalau lagi bisa tuh. Salah sih baca. Amila, baca. Oh ya ya. Rasa takut adalah perasaan tidak Nyaman betul. nyaman untuk Atau khawatir. khawatir terhadap Sesuatu sesuatu yang kita anggap anggap berbahaya. Kita bisa merasa takut takut saat saat melihat melihat hewan yang menakutkan berada di tempat gelap atau saat mendengar suara yang aneh. Rasa takut adalah merasakan perasaan yang alami alami dan bisa bisa membantu kita untuk lebih berhati-hati. Ya, oke, teman buat kita. Bentar kita. Nah, pernah nggak ada bapak masa takut? Pernah. Apa bikin kita takut? Kenapa? Kok pocong? Jadi pas bosan di mana kalau takut? Bukan nangis jadinya. Takut lah. Oh, itu lagi yang kita takut lagi. Hah? Kok coba kok? Jadi luka. Makanya hati-hati ya kan. Nah, yang lain ada lagi rasa takut. Sampai kita takut. Enggak. Gila? Pernah rasa takut gila? Benar. Ya, apa siapa namanya? Amila sama siapa nih satu lagi? Keisha. Keisha pernah nggak rasa takut Keisha? Pernah? Apa? Kenapa kalau rasa takut Keisha? Tidur sendiri. Oh ya, ada suara-suara ya. Jadi takut ya. Nah, Di kamar. betul. Jadi serem. Ya, takut juga sama tadi. Itu dia yang menyebabkan ekspresi takut. Biasanya sering di malam. Ada apa tuh sebenarnya? Bayangin aja, cuma bayangin tapi dia takut kan? Karena apa? Karena tempatnya gelap. Jadi dia takut. Nah, sampai sini paham ya rasa takut ya? Pernah main bayangan? Main bayangan ya? Dan kalau bayangan sendiri nggak takut, tapi kalau ketika bayangan takut kan? Oke. Nah, yang terakhir. Coba baca. Ya udah sama. Udah, Fauzan. Apa aja? Ayo. Yang punya besar soalnya. Yang lain ya, dengar ya kamu baca. Rasa jera adalah perasaan tidak senang yang bisa muncul saat kita merasa tidak adil atau saat sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita. Kita bisa merasa marah saat seorang berbuat curang atau saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita marah, kita mungkin ingin Berteriak. atau menangis. Itu belajar mengendalikan rasa marah agar tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain. Oke, tepuk tangan dulu kawan. Nah, jadi perasaan marah ini sangat berbahaya bagi kalian. Apalagi khusus untuk bapak, sangat bahaya. Kita harus bisa mengendalikan diri dan rasa marah. Menurut kalian ada nggak yang di sini bikin kalian marah? Ada. Apa? Ibu Mbak. Itu. Nah, jadi kalau bikin marah itu kalian harus diam aja. Yang selalu bikin marah temannya, jangan suka
ganggu temennya. Kasihan ya temennya, nanti bisa jadi marah juga ke kita. Kalau kita misalnya kita ganggu dia jadi marah sama kita, dipukul kita jadi apa? Nangis kan? Berarti siapa yang salah? Kita sendiri dong, kan kita yang ganggu dia. Siapa suruh kita ganggu dia? Kalau kita mungkin kita nggak ganggu dia, ada dia yang pukul kita. Enggak kan? Nah berarti jangan kita duluan yang yang mencoket kawan, yang mengganggu kawan duluan. Kalau dia pukul kita yang nangis, berarti yang salah siapa? Kita sendiri kan? Nah jadi bapak kita jangan coket kawan lagi dari sekarang. Ada dengar janji ya? Jangan coket kawan yang ada di sini, jangan bikin marah lagi. Nah nggak boleh, siapa yang marah pak? Jangan juga marah. Ya, dalam masalah itu jangan juga ya. Yang penting diam aja, berteman baik-baik. Nah, nggak boleh juga ya kan? Semuanya nggak boleh sih. Pak, kemarin Pak, jalan saya. Curang dia Pak. Nah, jangan mencuri juga, benar. Nah, jangan mencuri nggak boleh. Mencuri itu dosa. Nah, nggak boleh kita mencuri barang orang lain. Nah, sampai sini nih udah habis materi kita. Ada yang mau tanyain nggak tentang ekspresi tadi di mana? Sebelum kita ke permainan, Bapak buat permainan ya. Ayo, kemana? Ada yang mau tanya dulu? Mau tanya apa? Silakan. Mau tanya apa tentang perasaan tadi? Pernah lah, Bapak pernah tak suka? Pertama karena Bapak dulu waktu kecil Bapak takut yang namanya gelap. Jadi semua manusia itu beda-beda nah takutnya. Ada takut hidup beradu, ada takut malah sama boneka Bapak pernah tuh. Takutnya sama boneka. Iya, setiap orang punya takutnya beda-beda. Jadi makanya kita harus tahu tentang kita. Oh, dia takut apa? Misalnya sama nih, takut apa dia ya? Nah, ada yang takut itu. Nah, jadi itu dia ya. Sampai sini ngerti dah? Ngerti ya saya? Oke. Dan dengar semua ya? Nah, dengar. Oke. Oke, kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri dulu sebentar. Oke. Ayo apa kita di atas pimpin SDG. Oke, dah. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guru bicara, aku yang berbicara. Siap. Ya, tenang. Oke, nah, semangat lagi ya, semangat lagi ya. Kelas 3. Siap. Kelas 3. Siap. Ya, baik. Kali ini Bapak punya permainan yang namanya bermain siapa saya. Nah, tapi nanti di sini kalian akan bermain sebuah kartu. Nanti kalian akan ambil sebuah kartu ini. Ya, kita acak namanya. Ya, nggak apa-apa nampak, tapi kan orang yang lain yang melihatnya kan. Gitu. Nah, jadi di sini Bapak nggak akan nunjuk, tapi mesinnya akan nunjuk kalian. Oke, kita akan acak dulu siapa yang maju. Di sini ada 5 yang harus maju. Kita lihat, kita lihat. Nah, ini udah mau mati sendiri. Udah, oke, siap ya. 1, 2, 3. Ayo, siapa ya namanya? Ayo. Jangan berisik. Oke, ini ada kertas soal. Soalnya sedikit aja, ya kan? Nah, di sini mengenai tentang semua yang kita bahas tadi, mengenai tentang mengenal perasaan. Kalian akan mengerjakan soal di sini. Ini gampang doang kok. Nah, di sini di bagian sini, ini kan ada ekspresi nih. Kalian buat ditulisnya. Ini di dalam kolom kotak ini nampak kelihatan? Tulis satu. Misalnya Bapak kasih contoh nih. Marah, berarti tulis oke, udah tahu ya? Oke, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada soal cerita. Kalian baca berkelompok nih. Bapak mau kalian kerjanya sama-sama. Nggak boleh ada sendiri doang yang kerjain. Ngerti? Harus kerjain bareng-bareng.
Kalian baca dulu soalnya, apa ceritanya ini dengan dulu Saroji, nanti dapat paham. Oke? Kalian baca dulu semua baca ceritanya. Ini di sini ada tulis soal. Kalian tulis pakai pensil, Bapak bilang ya, biar bisa dihapus. Kalau pakai pulpen nanti jorok kan, kotor. Jadi misalnya kalian salah kan kalau pakai pulpen harus tipu. Jadi harus pakai pensil aja. Ada dengar? Ketua kelompok tugasnya adalah membimbing teman-temannya juga. Nulis juga tapi ganti-gantian, oke? Misalnya nih, nomor 1 ketua dulu yang ngerjain sedikit. Baru kalian ganti-gantian pokoknya ngerjain. Biar semuanya bekerja. Misalnya kayak tadi tuh tulis huruf tadi, misalnya ketua kelompok maunya tulis nomor 1 misalnya. Yaudah ketua dulu tulis, baru nanti selanjutnya siapa ganti-gantian, oke? Nah, jadi nanti kalian akan presentasi ke depan. Kalian bacain jawaban kalian. Yang dapat jawabannya paling bagus, yang nanti menurut ibu paling bagus akan bapak kasih hadiah. Oke? Hadiahnya, oke? Tapi satu kelompok aja, makanya kerjain yang benar dan bekerja sama, oke? Kalau bisa nanti kalau misalnya nanti duduknya kurang pas, misalnya nih sama mau duduk sebelah sini, oke? Duduk sebelah sini, oke? Tidak, boleh juga, oke ya? Oke? Ini bapak akan bagikan kertasnya. Jangan dulu dikerjain sebelum bapak bilang kerjain. Nah, untuk yang tadi kita siap tuh dari kelompok Gilang. Ketuanya siapa? Aisyah ya? Oke, siapa namanya? Aisyah, oke. Kelompok Aisyah silakan maju semuanya. Oke. Nah, oke, berdiri dulu yang rapi. Ketuanya di sini. Nah, oke. Jadi tugas kalian adalah membacakan ini kayak gini. Pegang. Nah, bacanya satu-satu. Jadi kalian salam dulu misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi besok mesti jawab. Besok kalian bilang kami dari kelompok berapa? 2 ingin membacakan hasil jawaban kami. Oke? Nah, nama sebutkan nama kalian. Nama saya Aisyah. Besok nama saya Nadia. Oke? Oke? Ya ketua ya. Pimpin dulu salamnya. Assalamualaikum. Jawab soalnya. Ingin membacakan hasil jawaban dari LKPD ini. Oke, perkenalkan nama saya. Oke, baik, sekarang baca dulu dari yang pertama. Menurut saya ini adalah jawabannya ini, oke. Apa? Sesenang, betul nggak? Betul, oke. Yang kedua siapa? Besar suaranya. Menurut saya ini terasa merasakan Sedih, betul nggak yang nomor 2 ini sedih? betul. Betul.
lagi, oke? Jawabannya apa? Nomor 5 nih. Kaget. Oke, udah paham berarti ya. Oke, selanjutnya. Ini langsung soalnya terus. Langsung soal. Baca soal. Nah, boleh. Baca dulu. Enggak, baca soalnya dulu baru jawabannya. Bisa soalnya. Di atas beruang dan lebah. Betul nggak beruang dan lebah jawabannya? Betul. Oke, yang nomor 2. Beruang aja, ada yang lain? Ada yang lain apa? Selain fotonya. Satu soal. Kemudian yang soal nomor 2, tokohnya cuma menjawab beruang. Ya, tepuk tangan dulu. Tapi semua mendapat nilai. Semua harus semangat. Tepuk tangan dulu. Kelas 3. Semua harus siap. Oke, nanti yang tadi yang dapat tadi juara satunya, nanti temui Bapak di perpustakaan, oke? Oke. Ya. Ya, hanya kelompok 3 aja, oke? Nah, yang lain enggak apa-apa, nanti akan Bapak masuk lagi dalam kelas, kita buat lagi video seperti ini, oke? Nah, pulang lagi belajar nanti, oke? Enggak apa-apa ya. Tetap semangat ya. Semuanya yang walaupun ada pelajaran enggak apa-apa, tetap semangat, oke? Oke, baik, sekian dari pertemuan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak Bapak. Dah, ayo kelompok 2. Nah, jangan dulu ngomong, media. Nah, jadi Bapak ulangi lagi. Tadi perasaan bisa dari 5 apa jam? 1, oke. Oh iya, oke dah. Baik, karena waktunya sudah mau istirahat, jadi Bapak akan lain kali kita akan belajar permainan lagi ya. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan mengajarkan tentang PKN, yaitu tentang Pancasila.